Selamat siang rekan-rekan media. Terkait dengan pertanyaan mengenai sejauh mana perkara Fadil Al-Fajar Badijeh, itu kita secara kronologi bahwa perkara itu disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diputus pada tanggal 1 Oktober 2025. Kemudian terdakwa maupun penuntut umum itu mengajukan banding, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2025. Nah, untuk melengkapi banding itu, walaupun tidak wajib, terdakwa mengajukan memori bandingnya itu tanggal 6 Oktober. Sedangkan penuntut umum mengajukan memori banding itu tanggal 22 Oktober. Dan setelah hakim memeriksa, itu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu dengan nomor 222 Pitsus 2025 PT DKI itu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 November. Nah, terkait putusan itu, kalau di putusan pengadilan tingkat pertama Jakarta Selatan itu diputus dengan pidana penjara 9 tahun Nah, tadi saudara menanyakan gimana kok seolah-olah bandingnya ditolak. Jadi kalau bandingnya sendiri kalau di pengadilan tinggi itu namanya diterima secara formal. Cuma majelis hakim di sini memperbaiki atau mengubah mengenai putusan pidananya. Kalau dulu 9 tahun, sekarang oleh pengadilan tinggi diputus dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Itu intinya. Nah, apakah ini termasuk penolakan atau enggak? Ini kan tadi saudara bahasanya penolakan. Kalau dalam putusan ini sendiri sebetulnya itu menerima permintaan banding, artinya mohon bandingnya itu diterima. Tetapi majelis hakim dalam hal ini khusus mengenai pidananya itu mengubah dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Tentu ini merupakan ranah dari majelis. Sedangkan alasannya apa? Kalau di dalam putusan itu kita baca, itu ada yang memberatkan. Jadi kembali lagi bahwa pidana 12 tahun itu karena yang terbukti itu ada 2, sama dengan PN juga. Yang pertama adalah perbuatan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Sedangkan dakwaan yang kedua adalah pengguguran kandungan juga terbukti. Jadi di sini kumulatif, ada 2 tindak pidana yang terbukti. Ada alasan yang khusus di sini bahwa pengguguran itu sudah dilakukan 2 kali. Dan pelakunya ini sama aja, itu aja yang dulu, pelaku yang itu juga. Jadi sudah dilakukan 2 kali, sehingga ini ada trauma lah kepada korban, ada trauma terhadap korban. Kemudian ada yang menarik di putusan tersebut bahwa ada dalil ataupun pernyataan dari terdakwa bahwa ia mau menikahi, tapi majelis hakim di dalam perkara ini tidak melihat itu atau menolak bahwa itu mau menikahi, karena nyatanya menggugurkan 2 kali, anak darah dagingnya sendiri digugurkan, tapi dia mau menikahi. Nah, ini
baru mau ya, baru akan, tetapi belum secara ininya belum ada ya. Nah itu kira-kira yang menjadi alasan dari majelis hakim ketika memutus perkara ini. Ada yang lain? Jadi mungkin apakah walaupun masih 19 tahun pelaku ini, apa nggak dipertimbangkan dulu apakah dia akan berubah gitu Pak, atau gimana? Pelaku kalau di dalam putusan ini berumur 20 tahun ya. Oh, iya. Karena dia lahir di 11 Mei 2004. Jadi dan untuk ukuran dewasa ini adalah 18 tahun. Sehingga itu sudah termasuk perkara orang dewasa. Ya. Nah, itu mengenai kedewasaan itu. Nah, tentu kalau melihat ini pun ya mungkin ancamannya itu sebetulnya lebih dari itu, kalau nggak salah di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sampai 15 tahun. Jadi sebetulnya masih dalam koridor ya, masih dalam memang kewenangan dari majelis hakim. 12 tahun mungkin akan ditempuh hukumannya ini berapa lama sama Fadil sampai PB? Nah, mengenai kapan atau terkait ditempuh itu tentunya ini sudah menyangkut masalah eksekusi yang nanti adalah eksekusi adalah penuntut umum atau jaksa. Tapi secara umum itu ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga ya, Undang-Undang Pemasyarakatan. Itu memang ada hak untuk pembebasan bersyarat, yaitu syaratnya harus telah menjalani minimal 2/3 dari pidana. Yang kedua juga dia harus berkelakuan baik, dan juga ada syarat lain, antara lain aktif melakukan program pembinaan. Jadi artinya itu urusan di lembaga pemasyarakatan, dan ini bisa menjadi persyaratan untuk nantinya memohon PB. Selain itu mungkin juga ada remisi-remisi yang itu tentu di luar jangkauan dari pengadilan tinggi. Kalau pengadilan memang ada terkait dengan Kim Wasmat nantinya, yaitu hakim pengawas dan pengamat, di mana ini akan mengawasi nanti apakah putusan ini benar-benar dilaksanakan ya oleh itu. Kim Wasmat itu adanya di tingkat pertama. Bapak, kan ini putusan bandingnya itu lebih berat ya, lebih tinggi daripada putusan pengadilan selatan gitu. Itu mungkin pertimbangannya apa Pak yang bikin putusannya masa pidananya itu justru lebih berat lagi, lebih lama lagi gitu? Baik, seperti tadi kita kemukakan, kita sampaikan bahwa di sini majelis hakim melihat itu udah dilakukan pengguguran selama 2 kali ya. Jadi pengguguran selama 2 kali, dan ini kita tahu bahwa pengguguran ini kan kita nggak tahu kedepannya nih bagaimana nih terhadap anak ini, mungkin terkait dengan alat reproduksinya kita nggak tahu kan, sehingga di sini ada kerawanan juga ya terhadap bagaimanapun juga itu adalah alat reproduksi atau tempat untuk janin, sehingga kita nggak tahu apakah dia nanti masih punya keturunan atau enggak, kita nggak tahu. Tapi secara umum ini merusak atau organ daripada reproduksi atau kehamilan. Jadi udah 2 kali dia. Kemudian itu anak di bawah umur, ini yang memperberat ya, karena memang negara Indonesia khususnya memang terhadap perlindungan anak ya, apalagi persetubuhan ini sangat melindungi anak ya, karena anak sebagai masa depan bangsa juga. Oke. Tapi Pak, dalam memori banding dari terdakwa sendiri mungkin ada apa istilahnya ya? Mungkin permintaan dari mereka itu mungkin seperti apa sih Pak? Jadi permintaannya ya supaya
mungkin diringankan dengan alasan, ya, ada alasannya ini. Dia minta keringanan itu adalah bahwa dia mau menikahi atau menjadikan istri korban ini, anak korban ini menjadi istrinya. Artinya mau menikahi, ada niat mau menikahi. Ya. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, majelis melihat ini dia bilang mau menikahi, tetapi kok menggugurkan sampai 2 kali, dan itu adalah hasil dari perbuatan pelaku maupun korban di sini. Dia mau menikahi tetapi kok dagingnya sendiri, istilahnya itu ditiadakan, artinya dibunuh gitu. Ya, digugurkan. Dia bagaimana kalau mau menikahi, ya menikahi aja, nggak perlu menggugurkan. Barangkali pemikiran majelis begitu. Itu tertuang Pak di memori bandingnya? Bukan di memori banding, tetapi di putusan ada. Ya. Jadi, tapi kalau di memori bandingnya itu ada nggak sih Pak, kan permintaannya untuk hukumannya untuk diringankan gitu? Mungkin dari memorinya itu disebutkan pertimbangan-pertimbangan dari terdakwa supaya bisa diringankan. ya itu antara lain itu, dan itu disitir dalam putusan itu oleh majelis hakim, ya, bahwa dia mau menikah itu tidak dipercaya oleh hakim gitu loh, tidak memberi keyakinan hakim, dia ada niat, tetapi kok kelakuannya begitu gitu loh. Katanya ada niat, tetapi kok kontraproduktif dengan niat dia, malah menggugurkan. Nah, ini sementara ya ini di sini disebut seharusnya dijaga dan disayang apabila benar niat akan menikahi korban. Pak, Iya. untuk menegaskan apakah keputusan ini udah inkrah atau mungkin masih ada yang bisa lagi yang di jalur hukum? Baik ya, jadi tentu ini putusan tingkat banding ya, itu masih bisa dikoreksi ya, apabila ini diajukan kasasi ya, kepada Mahkamah Agung, karena putusan banding itu masih bisa dikoreksi oleh putusan kasasi ya. Tapi dikoreksinya apa aja, bisa tetap, bisa berkurang, bisa juga bertambah. Ini kan gitu ya. Jadi ini kan masalah hukumnya begitu. Sedangkan untuk kasasi, apakah pihak terdakwa ini mengajukan atau terpidana mengajukan kasasi, ini tentu yang lebih kompeten di sana mengajukan adalah ke Pengadilan Negeri Pengaju, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah ada berita itu? Katanya akan dilaksanakan kasasi. Ya, kalau memang akan dilakukan kasasi, mudah-mudahan itu dilakukan dalam tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, yaitu 14 hari. Nah, berarti dalam tingkatan banding sama kasasi itu nggak ada nggak ada bukti baru yang diajukan? Tidak ada bukti baru yang diajukan, dan itu dari memori banding itu majelis di sini mempertimbangkan bahwa semuanya hal-hal yang dikemukakan itu tidak ada hal baru, dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan, sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama. Ini dalam putusan ini, putusan halaman 11, termasuk juga tadi di halaman 11 itu juga ada hal-hal yang memberatkan itu tadi, khusus yang bahwa dia niat mau menikahi tetapi menyuruh ataupun ini terjadi pengguguran kandungan. Sedangkan perkara ini ada dua perbuatan ya, kumulatif. Satunya persetubuhan sudah kena pidana, kemudian penggugurannya kena. Bisa dikatakan ini Pak, kalau misalnya dia pihak sana nggak mengajukan banding, itu bisa tetap 9 tahun aja ya
malah Nah itu kalau pihak-pihak tidak mengajukan banding dulunya, ya tentu putusan pengadilan negeri itu menjadi inkrah atau PHT. PHT itu berkekuatan hukum tetap, sehingga dia bisa mempunyai kekuatan pelaksanaan. Pelaksanaannya ya 9 tahun kalau di PN. Itu. Baik, itu terima kasih kepada rekan-rekan media itu yang bisa kita sampaikan terkait putusan nomor 222 Pitsus 2025 PT DKI ya, atas nama terdakwa Fadel Al-Fajar Bajideh alias Fadel yang umur atau tanggal lahirnya itu umurnya 20 tahun 11 Mei 2004, pekerjaan pelajar mahasiswa. Demikian, terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.